tema dari hari ini adalah bahagia di akhir tahun ya, bahagia di akhir tahun. Ketika saya renungkan apa yang membuat kita itu bahagia ya, apa yang membuat kita bahagia. Kira-kira kalau Bapak Ibu Saudara jawab dalam hati aja ya, bukan angkat tangan gitu ya. Memang kita ini biasanya kalau di dalam gereja itu satu langkah lebih kudus ya, satu langkah lebih rohani Bapak Ibu Saudara. Tapi coba dalam hati kan saya nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu ya. Apa sih yang membuat Bapak Ibu Saudara bahagia itu apa? Biasanya yang kepikiran yang pertama itu yang betul Bapak Ibu Saudara ya. Kalau sudah kelima, oh Yesus itu biasanya sih ya nggak jujur kadang-kadang. Biasanya yang terlintas yang pertama yang sekali ceplos itu yang buat bahagia gitu ya. Ada yang mungkin ini dan itu. Tapi apa? Coba sudah direnungkan Bapak Ibu Saudara? Ya, tahukah bahwa saya lihat di dalam survei, PowerPoint bisa dibantu. Survei Harvard Studies di Amerika, di Boston, itu mereka menyatakan, mereka melakukan survei kepada 700 keluarga, 700 orang Bapak Ibu Saudara di usia 50 sampai 70 tahun. Kenapa kok di usia 50? Karena kita ini yang mungkin masih muda di bawahnya, kita kan ingin mencapai sebuah kesuksesan. Ya, tetapi orang-orang yang sudah mungkin di usia 50 sampai 70, mereka sudah kira-kira ada di topnya lah. Mereka merasa bahwa itu puncaknya dan itu yang ditanya Bapak Ibu Saudara. Kira-kira kebahagiaan itu apa? Kayak gitu ya. Nah, ketika itu ya Bapak Ibu Saudara, mereka saat mereka muda, ini yang mereka katakan. Ya, saat mereka muda dulu. Yaitu seperti membutuhkan 80% karena surveinya itu di Amerika, jadi mata uangnya dolar. Mereka berkata 80%, kalau aku punya uang ya aku bahagia. Kenapa? Karena ketika aku punya uang, aku bisa beli apa yang aku butuhkan, gitu ya. Aku mau butuh makan, aku bisa beli. Aku ingin baju, aku bisa. Aku mau hobi ini bisa, aku mau hobi itu bisa. Dan ketika saya tampilkan survei ini kepada anak-anak voltage, ya anak-anak voltage usia 4 SD ya, sampai kepada SMP kelas 2, mereka juga menjawab hal yang sama loh Bapak Ibu Saudara. Bedanya kalau voltage itu langsung angkat tangan, uang Kak Fani, uang, langsung gitu. Itu anak-anak kan, karena kan asal ceplosnya, mereka sangat natural. Nah bayangkan Bapak Ibu Saudara, ternyata itu adalah sebuah realistis. Gak hanya kita atau sebagian kita atau sedikit kita, tapi juga anak-anak yang kecil, gak ada yang ngajari, mereka bisa ngomong seperti itu. Ini kan survei suka-suka dari hati, nggak dapat apa-apa juga nggak dihakimi, cuma survei aja. 80% orang di Amerika berkata yang bisa buat aku bahagia itu adalah uang. Nah 50%-nya PowerPoint, iya menjadi terkenal. Jadi ketika aku bisa terkenal, aku bisa menjadi seorang idol buat kita ya, masa sih gitu ya. Bukan idol itu bukan seperti itu ya, ada yang mungkin orang demam panggung gitu ya. Tapi ketika aku ini bisa terkemuka, aku ini bisa terkenal, aku bisa berpengaruh, aku bisa menjadi pusat perhatian, kelihatan dari mungkin Instagram ya, foto kita dan lain sebagainya, itu 50% orang tuh ingin Bapak Ibu Saudara menjadi terkenal, meskipun akhirnya tidak semua orang jadi terkenal. Biasanya yang namanya artis itu kan gak semua, pasti perbandingannya kan 1 dibanding berapa. Tetapi 50% dalam hati orang-orang itu ingin menjadi terkenal, ingin jadi berpengaruh. Bukan jadi artis aja, tapi ingin jadi pengaruh. Jadi menjadi seseorang yang ada di lighting, yang kelihatan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Karena dua keinginan ini untuk punya uang, untuk menjadi kaya dan untuk terkenal. Next selanjutnya slide saya. Dari usia muda mereka bekerja, pokoknya dia cari itu. Kalau nggak cari terkenal, aku mau cari uang. Kalau orang-orang Chinese yang saya, mama papa saya gitu ya, karena pada saat itu belum kenal Tuhan, mereka sampai saya ini masa kecil saya itu nggak ada mereka Bapak Ibu Saudara, karena mereka jaga toko, memang nggak bisa begitu, memang gimana namanya orang zaman dulu susah katanya begitu. Sehingga apa? Sehingga mereka mencari. Bapak Ibu Saudara, masa muda mereka bekerja dengan sangat keras. Kalau enggak tercapai apa yang mereka inginkan, akhirnya bagaimana? Stres dan
Depresi Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang hari-hari ini depresi. Banyak orang yang hari ini hidup. Tuhan kasih kesehatan, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih tubuh yang baik. Tapi pikirannya stres Bapak Ibu Saudara. Pikirannya tuh depresi. Saya akan bahas di minggu depan di tanggal 6 dan 7. Bagaimana Tuhan akan tahun depan itu adalah tahun pergeseran dan mujizat. Tapi sikap hati kita itu menentukan mujizat Tuhan. Bagaimana ada bahaya, salah satunya bahaya kesendirian. Bahwa depresi itu juga real. Sama realnya seperti Tuhan Yesus. Ternyata orang-orang bisa tertawa. Tapi sesungguhnya dalam hati mereka stres Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena ada sebuah tuntutan tekanan yang gak mereka capai. Dan orang-orang ini biasanya Bapak Ibu Saudara, mereka akhirnya mencari cara supaya aku ini bisa kaya, bisa terkenal, aku ini bisa membanggakan seperti yang dunia inginkan. Sehingga mereka egois, tidak mementingkan orang lain, senggol kiri, senggol kanan, sandung kiri, sandung kanan. Dan mereka korbankan segala hal, gak salah loh, kerja keras itu harus. Justru Tuhan katakan belajar dari semut, dia itu kerja tetapi tidak mengorbankan waktu, tidak mengorbankan keluarga, tidak juga mengorbankan kesehatan. Banyak orang melihat satu titik itu saja sehingga mereka melupakan titik-titik yang lain. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu kita akan belajar di Alkitab ada seorang yang kaya dan seorang yang terkenal. Kita tahu sama-sama, kita tahu ini karena di Eagle Kids juga sering gitu ya. Tapi kita mau belajar pada malam hari ini. Amin. Namanya Sakeus. Lukas 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Nanti kita akan kembali lagi ke survei yang tadi yang dilakukan oleh Harvard itu ya Bapak Ibu Saudara. Nah, Lukas 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat yang ganjil Bapak Ibu Saudara. Ya, yang sudah siap katakan amin. Ya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. 2, 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ayat yang ke-10. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, Sakeus ini orang yang terkenal. Dia ini kepala pungut cukai atau kepala orang yang ambil pajak saat itu. Nah, mereka ini, Sakeus ini dikatakan seorang pengkhianat. Kenapa? Karena bangsanya orang Yahudi gitu ya, dia itu justru ambil pajak dari orang Yahudi. Nah, dia itu bekerja untuk orang-orang Romawi. Dan di Yeriko adalah sebuah kota perdagangan, di mana di sana itu ekspor dan pusat dari produksi balsam Mekah katanya begitu. Jadi mereka memproduksi gitu ya, dan balsam itu tuh sampai diekspor ke kota-kota melalui pelabuhan dan lain sebagainya. Yang namanya perdagangan, perekonomian, kalau itu maju pasti ada pajaknya Bapak Ibu Saudara. Nah, mereka tuh ambil itu karena si Sakeus ini ikut antek-anteknya lawannya. Karena itu dia itu dibenci sama orang-orang Yahudi di sana. Nah, Sakeus ini korbankan semuanya. Dia nggak peduli ini uang baik kek, uang nggak baik kek. Pokoknya aku dikenal jahat atau enggak, yang penting aku ini dapat apa yang aku mau. Yang penting aku ini kaya, yang penting aku ini terkenal Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan belajar apa yang membuat Sakeus itu bahagia. Ya, apa yang membuat Sakeus bahagia? Kalau kita lihat kehidupan Sakeus, apa yang membuat Sakeus itu bahagia? Ternyata yang membuat Sakeus bahagia saat itu adalah uang. Karena apa? Dia korbankan semuanya. Dia mau harga dirinya, martabatnya, orang mau kenal aku pengkhianat kek, ini kek, itu kek, preman kek, mafia kek, apapun itu terserah kamu.
Yang penting aku ini punya uang, aku ini dapat itu, aku ini dapat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi lihat di ayat yang ke-8. Terjadi perubahan di Sakeus. Dikatakan seperti ini di dalam PowerPoint saya. Ya. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Katanya seperti ini, Tuhan, setengah dari milikku. Katakan setengah. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Ya, setengah diberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, nah dia ini kan mengambil cukai ya, mengambil pajak. Berarti kan dia pasti memeras, ya bukan sekiranya, tapi semuanya tuh kamu peras gitu kan. Uang yang kamu dapatkan hasil memeras. Tapi dikatakan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, saya ada contohnya Bapak Ibu Saudara. Ya, kemarin saya ajak voltage itu hitung-hitungan. Seandainya uangnya Sakeus itu ada 100.000, ya seluruhnya Bapak Ibu Saudara, anggap saja ya supaya gampang. Kalau miliar triliun itu susah Bapak Ibu Saudara ya, apalagi di akhir tahun ini ya. Kayaknya sudah maunya slow mode ya, kayaknya pengen holiday mode kan gitu ya. Nggak usah tutup buku dan lain sebagainya. Anggap aja uangnya itu 100.000. Dikatakan Sakeus berkata kepada orang miskin, berarti kan dia nggak punya uang, nggak pernah diperas gitu ya. Akan kukasih separuh, berarti 50.000 uang sisanya dari yang Sakeus punya. Dan Sakeus berkata, sekiranya ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Seandainya saja yang diperas itu 2.500, berarti ketika dikali 4 Bapak Ibu Saudara, 10.000 habislah kira-kira uang dari Sakeus. Anggaplah, enggak mungkin Bu Fani, enggak mungkin sampai habis. Ya enggak apa-apa, enggak habis. Tapi dia tidak lagi menjadi orang yang kaya. Dia enggak lagi punya orang, tidak lagi menjadi orang yang kaya. Minimal dia akan jatuh kalau misalnya ya 10 orang terkaya gitu ya di Yeriko gitu Bapak Ibu Saudara ya. Nomor 1 misalnya, atau dia masuk 5 besar. Saya pastikan dia enggak akan pernah masuk lagi. 100 pun enggak akan. Mungkin dia akan jadi orang biasa atau orang yang melarat. Kok bisa Bapak Ibu Saudara? Perubahan Sakeus. Next slide. Kok bisa? Kok bisa orang yang cari uang, yang mau terkenal menghalalkan segala cara, orang yang serakah tapi memberikan setengah dari hartanya, orang yang galak kepada orang miskin, ya, tapi menjadi orang yang berbelas kasih, orang yang kasar dan keras. Kalau mungut pajak itu nggak mungkin ya. Permisi gitu ya. Kulo nyuwun, Pak, baik kabarnya? Oh ya Pak, sudah tanggalan, nggak mungkin ya Bapak Ibu. Bisa-bisa digalakin. Biasanya kalau debt collector itu biasanya jauh lebih garang Bapak Ibu Saudara. Bagaimana bisa seorang yang keras, seorang yang kasar bisa menjadi orang yang peduli kepada orang lain. Bagaimana seorang yang egois, yang mementingkan diri sendiri, itu bisa mementingkan orang banyak. Ini satu orang yang sama loh Bapak Ibu Saudara. Ini satu orang yang sama. Orang berkata begini, kamu jangan ngubah aku ya. Aku dari lahir sampai sekarang tuh begini. Mamaku aja gak bisa ngubah aku. Mungkin gitu ya. Orang lain aja gak bisa mengubah aku. Aku begini ya begini. Sama kayak Sakeus. Saya percaya Sakeus itu bukan orang yang sembarangan. Dia juga pasti mentalnya, pikirannya, hatinya itu keras. Sesuai dengan keinginan yang dia mau. Contohnya seperti apa ya, ketika dia ketemu Tuhan, sekeras itu hatinya diubahkan sama Tuhan. Segitu sampai dia mau kasih semuanya. Berarti kan apa Bapak Ibu? Dia adalah orang yang sungguh-sungguh radikal. Aku kolok kanan-kanan, aku kolok kiri-kiri. Tapi bagaimana dia bisa berubah? Satu orang yang sama. Ternyata di dalam Tuhan kita itu bisa berubah. Apa yang kita anggap itu bahagia, ternyata bisa berubah. Nah, apa yang membuat Sakeus bahagia Bapak Ibu Saudara? Ya, apa ya? Ini dikatakan seperti ini di ayat yang keempat. Saya akan baca ya Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu simak. Ya. Ayat yang ketiga. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ayat yang keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Bapak Ibu Saudara, satu ya, apa yang bisa membuat orang itu berubah? Satu aja,
ketika ada kehausan untuk mencari Yesus. Sekotor-kotornya, senakal-nakalnya, sekeras-kerasnya, sedosa-dosanya, kita ini manusia. Gak ada yang itu suci Bapak Ibu Saudara. Pasti dunia ini jahat, ketika kita lahir di dunia ini kita gak sempurna. Saya juga gak sempurna, gak ada manusia yang sempurna. Kalau ada saya mau foto, saya mau lihat, gak ada. Mungkin kita kelihatan sempurna, luar pikiran kita, hati kita, gak ada yang tahu Bapak Ibu Saudara. Sama, Sakeus ini juga orang yang berdosa. Tapi ketika dia berubah, ketika yang pertama dia mulai cari tahu siapa Yesus itu. Gak ada penghakiman di rumah Tuhan, katakan amin. Tuhan itu mengasihi kita satu demi satu. Ketika kita datang ke hadirat Tuhan, mungkin kita merasa Bapak Ibu, aku ini lo kotor, aku ini dosa ini, aku seakan-akan Tuhan tuh jauh. Itu menurut kita. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu dekat. Oleh karena itu cari dia, sama kayak Sakeus ini. Sakeus ini cari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dia berusaha melihat Yesus. Dia berlari dan memanjat pohon ara. Ada sesuatu yang menarik dirinya. Ada sesuatu yang menarik dirinya. Kayak contohnya enaknya akhir tahun ini enaknya ngafe. Atau enaknya di rumah, enaknya di kasur gitu ya. Tapi gak tahu kenapa ada sesuatu yang menarik untuk aku datang ke ibadah. Ya Bapak Ibu Saudara, ketika kita ikuti sama seperti Sakeus, sebetulnya ya dia ya malu, dia udah tahu pendek ngapain kamu naik gitu ya. Tapi dia ikuti itu, dia ikuti, dia haus, dia cari Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selalu ada perubahan ketika kita datang kepada Tuhan. Katakan amin. Ketika Sakeus mencari Tuhan, ada kehausan dan ada kerinduan di sana. Dia menemukan Tuhan di sana. Dan ketika dia naik di sana Bapak Ibu Saudara, Tuhan tuh lihat Sakeus. Tuhan panggil, hei Sakeus, seolah-olah Tuhan tuh bilang, aku tuh sudah nunggu kamu. Aku enggak tanya namamu siapa, aku enggak tanya dosamu apa. Tapi Yesus berkata, hari ini aku harus mampir ke rumahmu. Aku harus datang ke rumahmu. Bapak Ibu Saudara, ketika kita haus, bagian kita cuma buka hati aja sama Tuhan. Bagian kita cuma berserah aja sama Tuhan. Bagian kita cuma kasih hidup kita aja sama Tuhan. Tuhan itu yang lakukan bagiannya dalam hidup kita. Tahukah, Sakeus itu juga malu Bapak Ibu pasti. Datang ke bait Allah. Kenapa? Boro-boro dia. Saat itu kan bait Allah pasti penuh ya. Satu bait Allah. Pasti kan orang itu tahu siapa itu. Lu ngapain itu Sakeus? Gitu ya. Ngapain itu Sakeus? Dia sok suci banget datang ke bait Allah. Dia kesini aja karena uangku. Dia habis mungkin ngambil uangku. Dia habis mungkin nilep uangku. Dia gak ngapain datang. Misalnya mungkin ya kayak kalau kita bilang realitanya, ngapain dia ibadah Natal, ngapain dia datang ke gereja. Oh dia tuh gak ngaca mungkin ya. Mungkin banyak orang Bapak Ibu Saudara itu mencela dia. Karena itu dia gak datang ke bait Allah. Tapi Yesus itu datang ke rumahnya. Yesus itu datang ke rumahnya. Ada titik di mana mungkin kita merasa kita gak bisa apa-apa. Tapi kita buka aja HP kita, MP3 kita. Kita dengerin lagu aja. Kita lakukan satu tindakan, sisanya Roh Kudus mengerjakan lebih dari apa yang kita lakukan. Ya Bapak Ibu Saudara, dia Yesus sayang kepada kita. Dia Yesus mau memenuhi hidup kita. Dia Yesus mau datang ke rumah kita. Dikatakan Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus sampai di tempat itu, dia lihat ke atas dan berkata, Sakeus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Wow, itu melompat Bapak Ibu Saudara, itu melompat. Bahasa Jawanya cek nganggure, Yesus ini datang menumpang ke rumah Sakeus. Apa kata dunia, apa kata orang? Orang Yesus aja dikatakan nabi, dia dikatakan guru, dia belum, gak semua orang katakan dia adalah Mesias. Ngapain juga? Tapi Yesus berkata, hari ini aku harus datang ke rumahmu. Berarti Bapak Ibu Saudara, satu jiwa bagi Tuhan itu berharga. Dan jiwa kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus datang dan dia menumpang di rumah. Seolah-olah aku harus datang ke kamu, aku mau hidupmu gitu ya. Disitulah Sakeus menerima yang namanya penerimaan dan pengampunan. Itu di hati Bapak Ibu Saudara. Kita merasa kotor, merasa gak layak, kita merasa jauh dari Tuhan. Apa kelihatan secara tubuh? Gak kelihatan. Tanyain, shalom apa kabar? Baik, kan gitu. Gak ada yang tahu hati kita. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita connect sama Tuhan. Kita merasa diterima.
Ada sesuatu yang lepas Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita, kita diampuni sama Tuhan. Dan di situ ada pemulihan hubungan, katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ya bagaimana ketika kita punya, bagaimana supaya kita bisa bahagia? Yang pertama pastinya ketika kita punya Yesus dalam hidup kita. Kita punya Yesus dalam hidup kita. Punya Yesus itu punya segalanya, bukan punya uang. Uang gak bisa beli bahagiamu. Oh ya bahagia bu, HP ku ini yang itu loh bu, apel yang dikerowak itu loh. Bahagia ya kan, kalau nelpon gini kelihatan kompornya 3 katanya gitu Bapak Ibu Saudara, pakai medok sekalian ya. Bahagia, coba Bapak Ibu Saudara, sensasi Anda beli di tempat store-nya itu ya kan. Biasanya kan kalau beli kan agak-agak, saya cuma membayangkan ya Bapak Ibu Saudara, wah kayaknya keren gitu ya. Coba 1 tahun lagi, sensasinya itu beda. Kalau kita beli mobil baru, pulang dari situ dilap, wah mobil baru apalagi warna putih mungkin gitu ya. Tapi ketika 5 tahun kesenggol dikit, kita akan bilang gak apa-apa barang fana, besok mau ganti. Hati manusia itu berubah-ubah, itu yang dibeli dengan uang itu seperti itu. Mungkin kita bisa beli semua. Ibu-ibu itu katanya gini, kalau misalnya ibu-ibu stres bawa ke mall, shopping katanya gitu ya. Kalau shopping seneng dia, heboh seneng gitu. Mungkin senang bahagia, tapi itu semu. Ya saya kan wanita. Ada 1 titik di mana itu kita enggak bisa gantikan. Kalau kita perasaan kita kosong, kita jenuh ya jenuh. Enggak bisa. Mau uang, rumah, ini itu. Makanya koleksinya tuh bisa banyak. Tapi merasa kurang. Karena di sini Bapak Ibu Saudara, punya Yesus itu punya segalanya. Bukan punya uang punya segalanya. Keliru. Memang kita butuh uang. Tapi uang itu harus ada di kaki kita, katakan amin. Dia harus ada di kaki kita dan Yesus itu di hati kita. Yesus itu di hati kita, bukan uang itu di hati kita. Amin Bapak Ibu. Ya, ketika kita punya Yesus, kenapa? Kita punya masa depan. Uang bisa buat, kita bisa membuat masa depan, mungkin bisa merangkai. Merangkai itu bisa memplanningkan. Tapi nggak ada yang tahu Bapak Ibu Saudara. Kita taruh uang itu di investasi, bodong. Kita taruh uang di sini di saham, anjlok. Kita taruh ini disimpan di brankas, kebakar. Ditaruh ditabung, dimakan rayap. Ya kan ada loh Bapak Ibu di info-info itu, ibu-ibu gitu ya, nenek-nenek dimakan rayap. Tapi ketika kita punya Yesus, masa depan kita dijamin sama Tuhan. Sebab dia yang melahirkan kita, dia ciptakan dunia ini. Karena itu ketika kita punya Yesus, kita punya masa depan. Ketika kita punya Yesus, kita punya bahagia di jiwa kita. Bahagia bukan di senyuman kita, bukan di pikiran kita, tapi di dalam jiwa kita. Di dalam jiwa itu tidak bisa dibeli dengan uang. Uang itu tidak bisa beli jiwa, tapi Yesus itu membeli jiwa dengan darahnya. Katakan amin. Dan jiwa itu hanya bisa diisi oleh Yesus, bukan diisi oleh yang lain. Karena itu saya besok minggu depan akan menjelaskan, men-sharingkan bahaya kesendirian. Orang yang merasa dirinya sendiri, merasa mental korban, itu juga bahaya. Jiwanya itu perlu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tapi bahagia ini cuma bisa didapat ketika kita punya Yesus dalam hidup kita. Katakan amin, amin. Ketika punya Yesus dalam jiwa kita. Dikatakan di dalam Matius 13 ayat 44 sampai 46, PowerPoint saya. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Katakan amin. Yesus itu seperti harta yang terpendam. Yesus itu seperti Yesuslah mutiara itu Bapak Ibu Saudara. Jangan tukar dengan yang lain. Bahkan orang dikatakan di ayat yang di Matius ini, orang itu rela tukarkan semuanya hanya untuk beli ladang itu. Sebab ada harta yang terpendam. Mungkin dia pikir tanah itu biasa, tanah itu bagus. Tapi dia tidak tahu ketika digali ada harta yang terpendam itu. Ada harta yang terpendam di hatimu Bapak Ibu Saudara. Ada harta yang terpendam di jiwamu yang itu tidak bisa kau dapatkan hanya dengan uang. Tidak bisa kau cari, mungkin kau merasa menjadi orang yang paling terkenal, paling berpengaruh. Tidak bisa. Itu cuma bisa dicari di dalam hatimu, itu di jiwamu Bapak Ibu Saudara. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku
bersama-sama. Mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Ketika kita dalam hadirat Tuhan, masalah mungkin belum selesai, hutang mungkin masih ada, beban itu masih. Mungkin orang-orang di sebelah kita belum berubah, mungkin Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita tahu bahwa selalu ada harapan, selalu ada jawaban. Karena Dia yang kita miliki, mutiara itu masih ada di hati kita, masih kita punya. Sometimes saya tidak bisa ungkapkan, ada banyak hal yang mungkin bisa membuat kecewa. Tapi saya tidak mau kecewa di sana. Saya datang ke hadirat Tuhan. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan peluklah aku, peluklah aku. Seolah-olah Roh Kudus itu tahu waktunya. Dia paling tahu untuk dia datang kepada engkau. Dia peluk saya nangis di situ. Saya cuma bilang satu, aku punya Tuhan, aku punya segalanya dalam hidup. Aku tidak cari yang lain. Tuhanlah kekasihku, aku tidak butuh yang lain. Mungkin ketika kita keluar dari hadirat Tuhan, masalah masih sama. Tapi kita berbeda. Kita berbeda. Kita ini produk surga. Kita bukan produk dunia. Dunia katakan uang dan lain sebagainya. Kalau kita datang dalam hadirat Tuhan, Tuhan berkata, kamu milikku. Gak usah takut. Kamu itu milikku, gak usah kecewa. Kamu itu milikku, gak usah tawar hati. Kamu itu milikku, gak usah merasa sendirian. Ayo bahagia. Seketika itu gak selesai sih. Tapi seolah-olah hatinya itu damai Bapak Ibu Saudara. Damai sekali. Dan saya merasa bahwa aku orang yang paling bahagia. Sebab aku punya Tuhan dalam hidupku. Dan itu cukup. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang pertama itu punya Tuhan. Dan yang kedua, tahukah ketika Tuhan itu masuk. Tuhan itu kan kasih. Dialah kasih itu. Ketika hati kita diisi oleh kasih itu. Yang kedua, bahagia itu ketika kita punya hubungan yang baik dengan sesama kita. Sesimpel itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, tahukah kalau orang yang dekat dengan kita itu gak enak hubungannya. Itu juga neraka loh Bapak Ibu. Itu juga bencekno dan gemesno bahasanya gitu. Tapi kalau kita punya Tuhan dalam hidup kita, yaitu sebetulnya aku tuh bisa kecewa. Sebetulnya aku tuh bisa mangkel. Sebetulnya aku tuh bisa marah. Sebetulnya aku ini gitu kayaknya ya. Gak mau lihat kamu. Tapi karena ada kasih itu. Dia kasih itu. Dia memulihkan hati kita. Dan kita diubah oleh dia. Amin. Kalau sama seperti salib. Ya PowerPoint saya sama seperti salib Bapak Ibu Saudara. Kalau kita punya hubungan yang baik ke atas. Pasti Yesus itu mengubah arah yang lain. Hubungan kita dengan Tuhan dan juga hubungan kita dengan sesama kita. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, saya lanjutkan ke survei yang tadi ya. Survei Harvard Studies itu ya, dia mensurvei 700 orang. Dari usianya kebanyakan survei itu enggak berlanjut sampai 10 tahun. Tapi percayakah ini enggak kurang lebih ya Bapak Ibu Saudara, enggak usah dibaca, saya akan menjelaskan gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Tahukah bahwa survei ini dilakukan selama per 2 tahun dan lebih dari 30 tahun. Apakah betul? Betul ya ternyata Bapak Ibu Saudara. Dan yang disurvei itu 700 orang. Dan tahukah gak semua orang kan ada di puncak. Bayangkan ya ketika 75 tahun kan gak semua orang mungkin sukses. Gak semua orang mungkin bagus. Sampai orang yang ditelepon, jadi setiap 2 tahun sekali itu tim surveinya tuh telepon. Sampai orang ini ngomong salah satu orang gitu ya, ngapain sih tanya aku, hidupku tuh gak indah. Mungkin ya, aku nih hidupku nih gak sukses, tapi kamu nih ngejar aku tuh kenapa? Karena untuk mencapai hasil surveinya ini apa?
Jadi enggak, ya tapi orang yang 700 orang ini kan kadang-kadang ya risih tanda kutip, aku ini yang enggak sukses kok ditanyai terus per 2 tahun loh Bapak Ibu. Tapi kan sudah komit komit Pak gitu ya dari awal. Dan hasilnya Bapak Ibu Saudara ketika mereka di usia 50 sampai 75 tahun ditanya lagi per 2 tahun gitu ya, bagaimana kerjaannya Pak, jadi apa Pak, pensiun kapan Pak, keluarganya bagaimana Pak, harmonis enggak Pak, gimana dengan istri Pak, gimana dengan suami, kesehatannya gimana Pak, sakit apa, medical check up-nya gimana, ditanyain Bapak Ibu Saudara semuanya gitu ya. Hasil surveinya dikatakan kebahagiaan menurut mereka adalah ketika mereka sehat dan ketika mereka punya hubungan yang baik dengan sesama. Itu kan survei mereka. Tapi kalau yang pertama tadi punya Yesus Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau sampaikan ilmiahnya juga kepada Anda. Bahwa mereka telah disurvei sampai usia 75 tahun. Usia-usia puncaknya mereka. Ternyata bahagia itu bukan ketika punya uang. Bukan ketika kamu terkenal. Karena 70 tahun itu sudah rentah. 70 tahun itu sudah capek. 70 tahun itu lingkarannya itu cuma sedikit. Mau kemana? Ke mall ya capek, ya kan? Mau kemana? Ke Bali ya gak kuat. Kemana? Gak ada. Di rumah ketemu sama orang-orang di sekitarnya yang dia cintai dan yang mencintai dia. Uang mau beli apa? Abalon mungkin? Gak bisa makan. Mau apa? Kerang, lobster juga gak bisa. Mau pakai tas branded? Ya gak cocok. Mungkin ya. Kenapa? Karena mungkin bawa badan sendiri aja nggak bisa. Apalagi mau bawa tas dan lain sebagainya. Yang kita cari di usia muda. Ternyata orang-orang tua katakan itu nggak buat happy. Itu bukan puncaknya ternyata. Yang membuat happy itu adalah punya Tuhan. Dan punya hubungan dengan sesama. Amin. Bapak Ibu Saudara miliki komunitas. Bukan komunitas yang saling ngejudge. Kenapa kamu gak punya itu yang baru? Aduh ketinggalan kamu, apa ini cerai aja. Wah, gitu ya kayak bom gitu ya. Wah semakin di kayak mercon ya, semakin disumbut ya. Sumet ya bahasanya ya. Mohon maaf ya, terima kasih kosa-kosa katanya. Semakin sumet. Semakin Bapak Ibu direkam ya ini ya. Semakin disumet ya. Ya, disulut ya, semakin disulut itu semakin menjadi gitu ya. Kok sampai sini ngomong apa tadi ya? Oh semakin ini der gitu. Akhirnya pulang-pulang apa? Ngomong ke suaminya, Pak ini loh Pak, kayak gitu ya. Jangan cari komunitas itu, cari komunitas yang rohani. Mungkin kelihatannya bosan, boring, tapi itu bawa Anda menuju kekekalan. Membawa Anda bahagia Bapak Ibu Saudara, katakan amin. Ayo kita mulai di sana. Apa yang membuat Anda bahagia? Yang kedua tadi hubungan dengan sesama. Yang pertama miliki rasa cukup. Ya, dikatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 6 nanti dibaca di rumah Bapak Ibu Saudara. Ibadah itu jika disertai dengan apa? Rasa cukup itu besar kuasanya. Jadi kalau kita datang ke ibadah itu jangan aku ini belum diberkati, aku ini masih ini. No, ibadah itu jika disertai dengan rasa cukup. Cukup itu berarti apa? Enggak lebih ya enggak kurang, cukup. Karena itu Bapak Ibu Saudara, milikilah rasa cukup. Pemasukan kita harus lebih besar daripada pengeluaran kita. Jangan kebalik Bapak Ibu Saudara, dihitung. Jangan seolah-olah enggak apa-apa, masih ada mama, enggak apa-apa, masih ada tabungan, enggak apa-apa, masih ini, jual itu. No, enggak ada. Jangan. Cukupkan diri dengan apa yang ada. Dan hari-hari ini banyak yang namanya pinjol. Bapak Ibu Saudara, selesaikan itu semua. Jangan cari instan, jangan cari yang gampang. Cuma foto KTP jadi. Ya, cerita dari beberapa orang yang kena gitu yang kami layani. Misalnya katanya ya, ambil 2 juta. Ya, dikasih itu langsung dia pinjam 2 juta tuh cuma dikasih 1,2 loh Bapak Ibu Saudara. Berarti bunganya itu banyak sekali di depan. Tapi jangan hanya merasa, wah bisa aku ini kan masih muda, aku pasti bisa cari itu. Uang 2 juta 3 bulan lagi, mungkin 6 bulan lagi atau berapa. Enggak bisa, itu gulung Bapak Ibu. Gali lubang, tutup lubang. Kalau Anda ada di dalam fase itu, jangan. Ayo kita mulai berhenti di sana. Banyak orang yang akhirnya bunuh diri, stres, ya kan? Merasa bahwa hidup itu selesai. Kenapa? Karena pusing. Dari satu pinjol ke pinjol yang lain, ke pinjol yang lain, ke pinjol yang lain, ke pinjol. Banyak ternyata Bapak Ibu. Kalau di rate itu ada ratusan.
Dan itu hanya cuma sekedar KTP. Jangan ya Bapak Ibu Saudara miliki rasa cukup. Ya mungkin Anda berat di depannya. Tapi setelah itu Anda selesaikan itu. Ayo berbicara yuk. Nanti saya juga akan bilang di tanggal yang ke-6 itu. Ayo kita cerita yuk kepada orang-orang yang kompeten. Yang memang Anda percaya. Terbukalah, mulailah diatur kembali Bapak Ibu Saudara. Jangan hidup, mau akhir tahun harusnya kan berbekiwan. Waduh, ngambil dari mana? Pinjam dari mana? Nggak usah Bapak Ibu Saudara. Bahagia itu bukan dari situ. Bahagia itu bukan dari apa kata dunia. Bahagia itu ada di hatimu. Katakan amin. Yang kedua, hubungannya sama itu yang pertama tadi milikilah rasa cukup. Ya. Yang kedua, mendahului memberi hormat atau kasih. Ya. Di dalam Roma 12 ayat 10 dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi dan saling mendahului dalam memberi hormat. Di Roma 12 itu nanti Anda lihat sendiri. Bapak Ibu Saudara maksudnya apa? Maksudnya gini loh, semua masalah itu bisa diselesaikan. Semua masalah bisa diselesaikan. Oh tapi Bu, orang ini tuh, ya jian, bencet, pol gitu ya. Semua orang tuh ya enggak sempurna. Ya mungkin dia mengecewakan Anda. Tapi belum tentu loh, bisa jadi Anda juga mengecewakan dia. Saling Bapak Ibu, saya belajar juga, iya ya, semua orang tuh enggak sempurna. Karena itu semua masalah itu bisa diselesaikan. Ayo coba yuk. Kita tahu bahwa 70 tahun akhirnya kan sama orang-orang itu juga. Ayo kita mulai dekat. Dan yang terakhir, berharaplah untuk Tuhan masih bekerja dan ia belum selesai. Mungkin Anda hari ini sakit, mungkin Anda hari ini terlilit, punya beban, punya tantangan di akhir tahun. Tapi itu bukan berarti Anda tidak bahagia. Sebab apa? Kalau Anda masih ada kesempatan, berarti Tuhan masih mau bekerja dalam hidup Anda. Katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara, dia masih setia, dia masih bekerja, dan dia masih belum selesai dalam kehidupan setiap Anda. Nah, ada bahagia akhir tahun ini, amin Bapak Ibu Saudara. Ya dari sini kita tahu ya, ternyata bukan itu, ternyata bahagia itu yang pertama apa Bapak Ibu Saudara? Punya Yesus. Dan yang kedua adalah punya hubungan yang baik dengan sesama kita. Anda bahagia, amin? Ada satu lagi yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Ada satu gambar. Ini mungkin Anda sudah pernah tahu ya. Tapi saya pengen aja tunjukin ke kalian ya. Ke Bapak Ibu Saudara ya. Ini Bapak Ibu Saudara. Liburan akhir tahun ya. Ekspektasi dan realita. Itu yang bawa apa Bu? Yang bawa itu kora-kora ya. Ya mungkin Bapak-Bapak nggak tahu, saya akan jelaskan. Itu kora-kora ya. Ketika saya lihat itu saya ketawa tapi agak senep memang ya. Senep itu, oh iya betul ya. Bapak Ibu Saudara, karena ini di akhir dari firman, saya percaya hidup kita semua diubahkan, paradigma kita sudah diubahkan. Katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Ya amin. Jadi mau dimanapun, saya minta tim praise and worship, mau dimanapun punya enggak atau gimana pun ya, pergi atau tidak, punya atau tidak, asalkan punya Yesus dalam hidup kita, kita itu bahagia. Sebab semua itu enggak bisa dibeli, jiwa kita cuma bisa Yesus yang mengisinya. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Nyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu